Nah, baik, untuk materi pada siang hari ini adalah korelasi, yaitu hubungan. Jadi di sini ada X, ada Y. Ini anggaplah variabel, contoh misalkan variabel X-nya apa dan variabel Y-nya aja. Y-nya apa? Variabel X adalah variabel bebas dan variabel Y adalah variabel terikat. Contoh misalkan X-nya adalah media pembelajaran, Y-nya adalah hasil belajar. Nah, sekarang kita akan mencari hubungannya antara X dengan Y, ada hubungan nggak sih gitu. Nah, ini responden ya dari siswa misalkan. Ini adalah poin ataupun nilai. Nah, ketika kita sudah dapatkan, maka kita akan coba ini hubungkan, ini punya hubungan yang kuat atau tidak, atau ini punya hubungan atau tidak. Kalau misalkan punya hubungan, hubungannya kuat atau tidak, signifikan atau tidak. Nah, ini kita akan jawab. Nah, tahap yang pertama dulu ya, kita akan coba jawab hubungan ini punya hubungan atau tidak. Nah, teman-teman, nanti silahkan disimak gambarnya ya. Ini X dikali Y, 5 kali 4 20. Ini X kuadrat berarti 5 dikuadratkan, ini Y dikuadratkan ya. 4 kali 4 16 dan sekian. Nah, ini rumusnya. Nanti saya coba kirim via foto dan teman-teman nanti bisa hitung. Setelah teman-teman hitung, jika ada kendala boleh ditanyakan kepada saya. Nanti di sesi akhir saya akan coba simpulkan, saya coba akan jelaskan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah cara menghitung. Ini adalah R hitung ya, atau koefisien korelasi. Nah, jadi kan di sini X ya. Jadi emang korelasi X dan Y. Koefisien korelasinya seperti ini penghitungannya ya. Nah, ini kan sigma itu maksudnya adalah jumlah ya. Jumlah dari X, sigma Y berarti jumlah dari Y ya. Nah, ini dulu yang di dalam kurung dulu ya, diselesaikan. Nanti hasil penghitungannya seperti ini, teman-teman bisa pahami pelan-pelan dulu gitu ya. Nah, ini 19 adalah sigma X, sigma Y-nya adalah 22 gitu ya. Dan ini 34 dikali 6. Ini di akar sama dengan 204. Akar dari 204 adalah 14,3. Dan ini ada 4 angka di belakang koma, kita bulatkan jadi 0,490. Baik, tahap selanjutnya kita akan tentukan R tabel yang barusan kita sudah dapatkan. R hitungnya adalah saya tulis di sini ya. R hitungnya adalah 0,490 ya. Ini adalah R hitung atau koefisien korelasi X terhadap Y. Ya, R hitungnya adalah 0,490. Nah, sekarang kita akan cari R tabel. R tabelnya berapa? Nah, apakah yang 1%, 5%, 2%, atau 10%? Nah, sekarang kita akan cari R tabel yang 5%. Ini bukan dihitung ya, tapi kita akan tentukan. Karena ini kita akan lihat di tabel hasilnya. Di tabel yang sudah ada ya, namanya adalah R tabel atau pada tabel produk moment Pearson. Nah, kita pakai 5%. Kalau didesimalkan ini kan jadi 0,05. DB-nya berapa? Nah, kita nggak tahu nih DB-nya. DB adalah derajat kebebasan. Atau ada juga yang nulis DF. Nah, itu sama aja ya. Kalau DB itu adalah bahasa Indonesia, kalau DF adalah degree of freedom. Pakai bahasa Inggris. Nah, R tabelnya ini kan 0,05. Nah, tadi kan N-nya 2. Nah, DB-nya berapa? N dikurang 2. Berarti R tabelnya adalah 5 dikurang 2. Nah, 0,5 pada DB3 itu berapa di tabel? Nanti kita akan cek. Oke, baik. Nah, tadi kan R hitungnya adalah 0,490 dan R tabelnya setelah kita cek di tabel produk moment Pearson gitu ya, dari 5% atau 0,05 dengan DB-nya 3 itu hasil 5 kurang 2 ya. Jadi di tabel yang sudah tadi cek, kita dapat poin adalah 0,997. Nah, sekarang kita simpulkan. Bagaimana? Hipotesisnya begini, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada hubungan. Sedangkan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak ada hubungan. Nah, sekarang
R hitungnya berapa? 0,490. R tabelnya adalah 0,997. Jadi R hitung lebih kecil dari R tabel. Maka karena R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara X terhadap Y. X-nya apa tadi? Contohnya adalah media, Y-nya adalah hasil belajar. Jadi tidak ada hubungan antara media dan hasil belajar. Loh, kok nggak ada hubungan? Bukannya ada ya? Memang ada. Cuma kan ini hanya ilustrasi hitung-hitungan saja yang tadi angkanya saya buat secara random gitu ya. Nah, ini jadi hasilnya.